NPM 191304501. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang minat. Minat adalah suatu hal penting untuk mengerti individu dan menuntun aktivitas individu tersebut ke masa yang akan datang. Minat, menurut John Holland, adalah aktivitas atau tugas-tugas yang dapat membangkitkan perasaan ingin tahu atau perhatian dan juga dapat membangun kenyamanan dan kesenangan. Akan lebih sulit untuk berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan minat yang akan ditekuni nanti. Menurut beberapa para ahli seperti Krebs, Higi, dan Redinger, mereka membagi 3 definisi minat. Yang pertama yaitu minat pribadi, yang kedua minat situasi, dan yang ketiga minat ciri psikologi. Yang pertama yaitu minat pribadi. Minat pribadi ini diartikan sebagai karakteristik seorang tersebut itu relatif stabil. Biasanya ini cenderung menetap pada diri seseorang. Yang kedua yaitu minat situasi. Minat ini biasanya cenderung ke kondisi lingkungan pada seorang tersebut. Dan yang ketiga adalah minat dalam ciri psikologi. Minat ini merupakan interaksi dari minat dari pribadi seseorang tersebut. Ciri-cirinya itu seperti minat lingkungan. Sabipun, perkenalkan, nama saya Angelina Santauli Siombing, NPM 191304505, akan menjelaskan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi minat. Yang pertama, status ekonomi. Jika ada seseorang yang mempunyai status ekonomi yang membaik, maka cenderung mereka akan memperluas minat mereka untuk mencakup suatu hal yang belum sempat mereka lakukan. Dan sebaliknya, jika ada seseorang yang mempunyai status ekonomi yang memburuk, maka cenderung akan mempersempit minat mereka. Yang kedua, pendidikan. Semakin tinggi atau semakin formal pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek akan mereka lakukan. Seperti kutipan Notewat Majo dari L.W. Green mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka ia mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih aman baginya. Yang terakhir, tempat tinggal. Dimanapun seseorang tinggal, mereka akan mendapatkan pengaruh minat atau tidak dalam melakukan suatu hal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sabipun, perkenalkan, nama saya Natalia Angelita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang. Adapun yang pertama yaitu harapan. Harapan ini merupakan suatu keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang. Misalnya saja, seseorang itu berpengharapan untuk terkenal seperti artis idolanya. Kemudian faktor yang kedua itu ada pengalaman belajar. Tujuan dari pengalaman belajar ini sendiri yaitu supaya menambah informasi-informasi khususnya terkait bermusik ini. Kemudian yang ketiga ada faktor perasaan mampu. Jadi artinya seseorang itu memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan sesuatu yang ingin diproses atau yang ingin dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu bakat. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki individu yang menunjukkan perbedaan tingkat antara individu yang satu dan individu yang lain dalam suatu bidang tertentu. Bakat juga merupakan suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan latihan khusus mencapai suatu kecakapan atau keterampilan khusus. Misalnya berupa kemampuan bermain musik. Seseorang yang berbakat musik misalnya dengan latihan yang sama dengan orang lain yang
tidak berbakat musik akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Jadi, suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Ellen Wiener, seorang pakar di bidang kreativitas dan anak berbakat, mengungkapkan ada 3 kriteria menjadi ciri anak berbakat. Yang pertama, dewasa lebih dini. Yang kedua itu belajar menuruti kemauannya. Yang ketiga yaitu semangat untuk menguasai suatu hal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panendra Permana, STM 141 Saya akan menjelaskan tentang peran bakat dalam proses pembelajaran. Nah, anak yang memiliki bakat cenderung memiliki prestasi yang tinggi daripada anak yang biasa-biasa saja. Sebuah peneliti yang berjudul Gifted Learning Style atau gaya belajar yang berbakat meneliti bahwa gaya belajar secara mandiri lebih efektif daripada kelompok. Mengapa demikian? Karena gaya belajar mandiri akan menjadikan anak tersebut lebih kreatif, inovatif, dan dapat berpikir yang lebih kritis lagi. Contoh saja dalam proses pembelajaran, anak tersebut akan lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebuah guru atau pertanyaan yang akan diberikan oleh seseorang. Nah, di sini kesimpulannya bahwa metode belajar ini melalui peran bakat ini dapat meningkatkan keaktifan anak dalam menjawab persoalan yang akan dihadapinya. Contoh saja seperti ini. Seorang anak yang suka musik, jika disuruh belajar matematika, ia akan kesulitan. Mengapa? Karena itu bukan profesinya atau itu bukan kemauannya. Jadi dengan kemauannya akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putra Ayani, STM 1913 Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengembangan dalam pendidikan seni musik. Bagaimana sih? Nah, pendidikan seni musik itu harus adanya pendekatan dengan seni budaya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk suatu alternatif, solusi, dan antisipasi pada persaingan global yang kompetitif. Penekanan kompetensi adalah pendidikan seni musik yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan atau kompetensi untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Tentu untuk bisa mengerjakan sesuatu yang dimaksud diperlukan penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Misal, untuk bisa menyanyi, diperlukan penguasaan kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap musik itu sendiri. Merumuskan materi pembelajaran seni musik yang lebih matang. Tujuan pendidikan seni musik berbasis seni budaya adalah salah satunya alternatifnya karena bertujuan untuk apa sih? Yang pertama itu adalah mendekatkan pendidikan seni dan dunia kerja seni. Yang kedua, menjamin adanya common basis pendidikan seni. Yang ketiga, dia memfokuskan pada hasil dan proses sekaligus. Lalu ada mengenalkan pembelajaran yang luas. Selanjutnya ada mengakui pembelajaran sebelumnya. Lalu ada menjamin adanya multiple entry and exit, mendorong creative thinking siswa, memberi bekal life skills kepada siswa, dan menciptakan suasana belajar siswa yang menyenangkan, joyful learning. Lalu dengan memperhatikan kemampuan guru menerjemahkan isi kurikulum, lalu kemampuan guru mengoptimalkan potensi seni musik, seperti menjadi kreatif dan aktif, metode guru yang digunakan dalam belajar seni musik, kemampuan akademis, ketersediaan sarana pembelajaran musik, pemanfaatan lingkungan alam sekitar dalam menunjang kegiatan pembelajaran musik, evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran musik. Maka dari itu, dengan bimbingan yang terarah, masa remaja bisa menjadi masa yang menguntungkan untuk anak mengembangkan bakat dan kemampuan tertentu dalam bidang bermusik, apalagi khususnya dalam pendidikan musik. Beberapa
beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua, guru, dan lingkungan dekat anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya adalah yang pertama, sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Yang kedua, ada bantu anak meyakini dan fokus pada kelebihannya tersebut. Kita yakini dan kita beri motivasi dan support. Lalu kembangkan konsep diri positif pada anak. Lalu perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Lalu usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang keunggulannya serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bidang dia. Lalu tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Terus stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lain. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak tersebut. Sediakan dan fasilitas sarana bagi pengembangan bakat dia. Lalu dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan mengembangkan bakatnya. Ini sangat penting, poin terakhir ini, yaitu jalin hubungan baik serta akrab antara orang tua, guru, serta anak dan remaja tersebut. Jadi itu penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.